Silahkan makan. Tetapi agama mengatur wala tusrifu, jangan berlebihan. Allah nggak suka dengan yang berlebihan, karena berlebihan itu akan berakibat fatal. Munculnya berbagai macam penyakit. Kalau nasi terlalu banyak, kadar gulanya tinggi, itu yang dikhawatirkan oleh Allah terhadap hambanya. Maka dipesan dalam kitab sucinya, silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Takut terkena penyakit yang berat tuh. Jika menimpa seseorang penyakit itu, nggak mampu dia mengangkat tangan, nggak mampu dia mengangkat kaki. Lidahnya pendek, nggak bisa bicara. Sakit apa tuh, Pak? Stroke, penyakit berat, stroke, segerobak aja berat, apalagi stroke. Makanya berat dia ngangkat kaki dan tangan, bicara sudah tidak bisa. Pengaruh makanan berlebihan, pola makan yang tidak disesuaikan dengan usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah munzilil furqan fi syahri Ramadan bil hikmati wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram, amma ba'du. Saimin, saimat, Bapak Ibu, bil khusus Menteri Perhubungan yang menghubungi saya untuk mengisi kultum, Ustaz Jakat. Mudah-mudahan berkah. Dunia ini diisi banyak manusia dengan keyakinan yang berbeda, bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda-beda, dengan kitab suci yang berbeda-beda. Kitab suci yang kemurniannya sejak diturunkan ila yaumil qiyamah tidak ada perubahan. Jangankan ayatnya, titiknya saja, andaikan ada orang yang mengurangi, akan ketawa. Makanya Allah beri kemudahan bagi hamba-hambanya untuk bisa menghafal dengan daya ingatan yang kuat. Sebagaimana Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jamaah kayaknya lapar-lapar nih. Ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar, lebih cepat, lebih bagus. Soimin, soimat udah pada lapar. Kami yang turunkan, kata Allah, kami juga yang menjaga kemurnian kitab suci Al-Quran. Jumlah nabi ada 124.000 nabi. Jumlah rasul ada 313 rasul. Di antara nabi-nabi, di antara rasul-rasul, termulia Nabi Muhammad. Karena Allah turunkan kitab suci kepada beliau. Yang diberi kitab suci yang lain selain Al-Quran tidak begitu semulia Nabi kita. Jumlah malaikat itu lebih banyak dibanding jumlah manusia. Dari sekian banyak malaikat, yang paling mulia adalah malaikat Jibril.
Kenapa? Karena dia sebagai perantara yang membawa wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Saja Kak, ceramahnya begini aja ya. Nggak usah ngomongin rencana pemindahan IKN, nggak usah. Saya pengen ngomong Al-Quran memberi syafaat. Ayatnya 6.666 ayat. Enggak berkurang. Sejak dulu, meskipun ada usaha seseorang yang minta dikurangi 300. Titiknya tidak berkurang. Sejak dulu ila yaumil qiyamah. Berdasarkan riset seorang ulama namanya Ibnu Jauzi, dalam ijtihadnya dia mampu menghitung jumlah titik yang ada dalam Al-Quran 1.025.000 lebih 300. Jika Bapak Ibu ragu dengan yang saya sampaikan, nanti pulang jangan buru-buru tidur, selesai terawih ambil Quran, buka, hitung hurufnya dan titiknya satu-satu. Saya daripada ngitung mendingan saya percaya. Sebab ngitung Quran beda menghitung duit. Kalau ngitung duit biar seger, biar ngantuk jadi seger. Kalau ngitung Quran biar seger jadi. Kitab suci isinya itu tidak bertentangan dengan naluri manusia. Kalau manusia dalam hidup butuh pangan, butuh sandang, butuh asupan makanan, minuman, kitab suci Al-Quran sudah berbicara tentang itu. Silahkan makan, silahkan minum. Kulu washrabu wa la tusrifu. Ya ilah udah males kayaknya bilang Allah. Ntar gua pulang nih. Kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Silahkan makan. Tidak bertentangan dengan naluri manusia dalam hidup, butuh asupan. Yang suka pala kakap ada di Jalan Tambak, sebelah kanan jalan tuh sebelum turun. Itu sebesar ban Vespa. Yang di kupingnya itu ada dagingnya setebal sendal jepit swallow. Silahkan makan. Tetapi agama mengatur wala tusrifu, jangan berlebihan. Allah nggak suka dengan yang berlebihan, karena berlebihan itu akan berakibat fatal. Munculnya berbagai macam penyakit. Kalau nasi terlalu banyak, kadar gulanya tinggi, itu yang dikhawatirkan oleh Allah terhadap hambanya. Maka dipesan dalam kitab sucinya, silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Takut terkena penyakit yang berat tuh. Jika menimpa seseorang penyakit itu, nggak mampu dia mengangkat tangan, nggak mampu dia mengangkat kaki. Lidahnya pendek, nggak bisa bicara. Sakit apa tuh Pak? Stroke, penyakit berat, stroke. Stroke segerobak aja berat, apalagi stroke. Makanya berat dia ngangkat kaki dan tangan. Bicara sudah tidak bisa. Pengaruh makanan berlebihan, pola makan yang tidak disesuaikan dengan usia.
Jamaah yang mulia, Al-Quran, kitab suci, mempersilahkan apa yang menjadi keinginan manusia, tapi diatur sama agama. Agama itu mengatur kita, hamba Allah, untuk apa? Ad-din huwa wad'un ilahiyun sa'ikun lizawil ukul ila ma yuslihuhum fi ma'asyihim wa ma'adihim. Definisi agama itu adalah aturan Allah yang ngatur buat kita hambanya agar mendapatkan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Kalau sakit, tidak nikmat hidup. Ibadah gerakannya terbatas dengan kemampuan, maka diatur sama agama, silahkan makan. Tapi jangan berlebihan, silahkan minum. Minum yang diatur oleh agama, yang dihalalkan oleh agama. Khamr dan teman-temannya, khamr, brandy, whisky, sampanye, gulonya, martini, vodka, opel, BK, magadon, heroin, puting, nyiming, tripping, ngeboat, topi miring, jangan. Hah? Ustadz biasa ngapal Quran, biasa ngapal hadis, cuma ngapal merek minuman mah kecil. Bu, pohon salam di pinggir sumur. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam banyak di Pluit. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan lebaran banyak duit. Giliran duit amin semua. Padahal kerjanya di bank. Ya Allah, kalau lebaran banyak duit, Bu, enak. Apa yang menjadi kebutuhan saat berhari raya terpenuhi. Ibu pengen tampil beda dengan hari dan bulan yang lain, duit ada, terpenuhi. Mau beli alat-alat kecantikan merek bedak 12 merek bisa kebeli, duit ada. Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Pon, NR, La Tulip, Mirabella, Tulji, Pixi. Tulji harga hari ini 330. ITC Cempaka Mas lantai 2 pintu utara yang dekat masjid. Kalau ibu tampil menarik sama suami, kelihatan segar pipi di mata suami, itu yang merek Wardah. Itu yang artis iklan bedak itu namanya Dewi Sandra. Rumahnya di Bintaro sektor 9, dekat Yayasan Baiti Salma, ke kiri, dia agak naik ke atas. Ada yang Bintaro rumahnya? Saya ngisi pengajian bulanan di rumah beliau. Setelah bersuamikan berdarah Madura, agama jadi kuat tuh. Artis tersebut ada pengajian, namanya Komunitas Artis Muslimah, belajar Al-Quran. Yang sudah baca juz 17 itu artis dangdut namanya Iis Dahlia, yang bersuamikan pilot itu. Dia kalau baca, kalau ngaji nggak mau selembar, maunya 9 lembar. 9 lembar 1 juz. Pak Kiai ngaji sebulan sekali, masa bacanya 3 ayat? Saya mau 9 lembar, silakan. Sekalian melihat kumis halusnya. Jangan ngeres dulu pikiran. Ngajinya nggak pis-tupis, enggak. Pakai layar. Pas giliran dia kan saya gedein gambarnya. Kalau saya ceramah lurus, ngantuk semua. Perut lapar. Manusia dalam hidup
terasa sempurna jika ada pendamping. Maka kitab suci sudah berbicara tentang itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kitab suci sudah bicara tentang kebutuhan hidup. Nabi Adam seorang diri di sorga, baru terbersit dalam hatinya, ya Rob, andaikan ada satu lagi makhluk yang berlainan jenis denganku, tambah nikmat di sorga. Belum terucap, baru terbersit, Allah Ta'ala ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk iri Nabi Adam. Muncul di hadapannya wanita pertama di dunia, cantiknya luar biasa. Dia punya bibir pecah delima. Masya Allah, udah jangan dibayangin. Tinggi, putih. Jika ada dua orang yang berlainan jenis, yang lebih tertarik lebih dulu itu laki-laki apa perempuan? Hah? Tinggal jawab aja, berapa susahnya sih. Yang lebih dulu tertarik laki-laki. Begitu juga Nabi Adam. Begitu lihat Siti Hawa, naluri kelaki-lakiannya lebih dulu tertarik sama kaum perempuan. Langsung pengen megang. Kata Allah, jangan pegang dulu. Ada maharnya, Dam. Nabi Adam tanya, ya Rob, ma mahruha, apa mas kawinnya Siti Hawa? Kata Allah, salli ala Sofi Muhammadin isyrina marrah. Jika kau ingin aku halalkan menyentuh Hawa, ada maharnya, ada mas kawinnya. Kau harus membaca sholawat kepada kekasihku Muhammad sebanyak 20 kali. Masya Allah. Piriwayatin ukhra 100 kali. Jadi Nabi kita belum ada, tapi namanya sudah dijadikan mahar. Maka sampai dengan hari ini, proses ijab qabul, upacara yang sangat sakral sepanjang sejarah kehidupan manusia, selalu kita dengar di acara tersebut ada bacaan-bacaan sholawat. Karena historisnya seperti itu ketika manusia Nabi Rasul pertama. Durasinya berapa menit ya Kak? Sampai jam 1. Lama amat. Lanjut. Nabi Adam itu manusia pertama Allah Ta'ala perintahkan juga berpuasa. Maka dalam ayatnya itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan juga puasa kepada orang-orang sebelum kamu, yang mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam Allah Ta'ala perintahkan berpuasa dalam 1 bulan 3 hari. Latar belakangnya apa Allah perintah Nabi Adam itu berpuasa? Karena ketika dia dikeluarkan Allah dari sorga karena kasus Huldigate, masih ada sisa-sisa kesalahan yang mempengaruhi warna kulit Nabi Adam begitu turun ke dunia, berubah menjadi hitam. Maka untuk menghilangkan sisa itu dan menghilangkan warna hitam dalam kulit Nabi Adam yang dulu di sorga putih, dengan berpuasa. Puasa 3 harinya Nabi Adam itu dibuatkan syariat agama dalam umat Nabi Muhammad juga. Di setiap bulan disunnahkan berpuasa ayyamul bid. Yaumun 1 hari. Kalau ayyam beberapa hari.
Maka disunatkan bagi kita umat Nabi oleh Imam Syafi'i, boleh dari tanggal 13, 14, 15, boleh dari tanggal 14, 15, 16. Kita ini umat Nabi yang terbaik, tidak akan tertinggal dengan ibadah-ibadah umat terdahulu. Umat terdahulu melakukan, kita juga bisa mendapatkan pahala seperti pahala manusia pertama. Ayyamul bid, hari 13, 14, 15, 14, 15, 16 boleh saja. Begitu Nabi Adam puasa di tanggal 13, berkurang warna hitamnya. Begitu lanjut hari kedua tanggal 14, berkurang lagi warna hitam. Begitu puasa di tanggal 15, hilang seluruh warna hitamnya. Kembali putih seperti di sorga warna kulitnya. Habis kesalahan dan dosa dengan berpuasa. Ini solusi buat bapak-bapak menjelang hari raya. Jika istri minta tambahan dana untuk merawat kulit, suruh puasa aja. Insya Allah nggak pakai krim malam, nggak pakai krim siang, nggak pakai cuci kuku, nggak pakai ini, cuci kuku aja menjelang Lebaran 47.000. Itu istri tuh, ya Allah. Krim bat naik lagi sekarang. Bersih-bersih. Jika ada kerutan-kerutan, 238.000. Tahu aja, gue punya salon tahu. Jadi buat biaya anak yang studi di Al-Azhar Kairo, buat yang di pesantren, ada usaha. Kalau ceramah begini mah tambahan aja. Dikasih ya syukur. Hah? Kagak dikasih ya gue catet. Jangan dipikirin jaka. Kamu saudara, gampang aja. Kitab suci Al-Quran berbicara tentang obat penyakit. Al-Quran sudah bicara itu. Energi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan sebagian Al-Quran itu, kata Allah, berfungsi menjadi obat. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya, dia mengumpulkan beberapa petunjuk bagi orang yang ada masalah dengan jenis penyakit. 1. Jika ada orang yang bermasalah sakit di bagian kepala, entah itu namanya migrain, vertigo, istilah-istilah dokter sekarang kalau tahun 70 namanya 7 keliling. Kata beliau, jika ada orang yang bermasalah penyakit di bagian kepala, segera berwudu. Air yang di tangan jangan dikeringkan. Pegang kepala sisi kiri dan kanan dengan 2 telapak sambil membaca lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah 11 kali. Insyaallah nggak pakai biaya, usaha kita sendiri. Berdasarkan penemuan hasil riset seorang Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa qala alladzina utul ilma wal iman. Berdasarkan ilmu dan iman penemuan tersebut, berdasarkan iman dia yakini wa idza maridtu fahuwa yashfin, dia Allah yang memberi penyakit,
Dia juga Allah yang memberi pengobatan dengan usaha dan keyakinan manusia. Kenapa dokter sebelum pasiennya dioperasi dia suruh berpuasa? Itu syariat. Dokter berharap dengan ajaran agama ada mukjizat yang terjadi. Seketika penyakit bisa hilang. Jika ada orang klender, di klender itu ada tokoh ternama dan terkaya di zamannya. Namanya Haji Ali. Ketua komunitas Jati Klender. Ketika dia datang ke rumah sakit Cipto, diponis esok hari Senin harus diamputasi. Karena diabetesnya jika tidak diamputasi bakal menjalar ke seluruh tubuh. Dia datang ke rumah Kiai hari Sabtu. Kata Kiai, puasa dah. Mulai saat kau datang ke sini sampai besok Senin kau datang ke rumah sakit. Begitu diperintahkan puasa sama Kiai itu, Haji Ali datang ke Cipto. Persiapan operasi sudah lengkap semua. Baju hijaunya sudah disiapkan. Begitu cek terakhir, apa yang terjadi? Dokter bingung. Gulanya udah normal. Jadi kagak jadi diamputasi. Saking senangnya tuh Haji Ali, di tahun 70 nyumbang untuk renovasi masjid 100 juta. Tahun 70 100 juta, sekarang berapa? Sehat memang mahal. Saya punya kakak Haji Abdul Mukti, selesai operasi usus buntu, usus besar, 3 jam setelah dioperasi gak boleh diajak bicara. Ternyata udah 5 jam tidak respon kalau diajak bicara, nggak bisa tertawa, nggak bisa senyum. Bingung keluarga. Ini udah 5 jam kok masih seperti semula. Kata dokter rumah sakit Persahabatan, ada kapsul perangsang tawa. 1 buah kapsul perangsang tawa 1.400.000. Begitu diminumin malah ketawa terus. Overdosis. Jadi makan juga jangan overdosis, minum juga jangan overdosis. Syariat mengatur itu. Jika kita sakit, salah obat, bakal berdampak yang kurang baik. Maka diatur juga tuh oleh dokter. Ukuran-ukurannya Allah mengatur. Jika ada penyakit dirasakan hambanya, obat sudah Allah siapkan dalam Al-Quran. Dia yang memberi penyakit, dia juga yang memberi obat. Rasulullah sepanjang hidupnya, Baitul Mal sudah menyiapkan gaji buat dokter pribadi Nabi, tapi dokternya malu karena tidak pernah memberikan resep, karena tidak pernah memberikan obat, karena nabinya nggak pernah sakit-sakit. Ternyata Nabi selalu berpuasa. Dulu sebelum Ramadan, puasa Rajab sebulan, Sya'ban sebulan. Setelah diwajibkan Ramadan, tak lagi berpuasa 1 bulan di Sya'ban, tak lagi berpuasa 1 bulan di Rajab, paling di awal, di tengah, dan di akhir. Itu dijadikan syariat, ada ayyamul bid, ada ayyamus sud. Puasa di setiap akhir bulan. Awal 3 hari, tengah 3 hari, ujung 3 hari. Puasa sunnah. Ada yang mayatakarraru bitakarruri asabi'i. Puasa sunnah yang berulang-ulang setiap bulan. Harinya tidak pernah berubah, tanggalnya berubah, bulannya berubah. Hari yang tak berubah di setiap sepekan itu hari Senin dan hari Kamis. Ada apa di 2 hari itu? Tidak di hari yang lain,
Karena kata Nabi, amal perbuatan manusia disampaikan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah oleh malaikat di setiap Senin sore dan Kamis sore. Kata Nabi, aku bahagia. Amal perbuatanku dilaporin kepada Allah sementara aku sedang berpuasa. Masih lama. Nggak apa-apa ini. Terus enakan dengerin sama ceramah. Terus insya man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kata Nabi, Allah Ta'ala balas satu hasanah. Satu hasanah itu berapa? Kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Satu hasanah itu sama dengan 10. Kalau kita baca Yasin 2 huruf berarti 20. Kalau di bulan Ramadan dibalasnya 70. Yasin sampai wa ilaihi turja'un, jumlah hurufnya kata Imam Nawawi dalam tafsir Marah Labid berjumlah 3000. Yasin sampai wa ilaihi turja'un, jumlah hurufnya 3000. Jika kita baca di bulan Ramadan berarti 70 kali 3000. 3000 kali 70. Alhamdulillah. Beruntung Allah jadikan kita umat Islam yang prestasi ibadah dibandingkan umat-umat terdahulu jauh lebih banyak mereka karena umurnya panjang, kesempatan hidup di dunia agak lama. Kita umat Nabi Muhammad ma baina sittin wa sab'in. Umur kita nih kisaran 60-70. Kiai Haji Zainuddin MZ belum 70. Ustadz Jepri Al-Bukhari baru 40 tahun lebih 3 hari. Sedang merayakan miladnya di usia yang ke-40 di KP Muslim Pondok Indah. Jam 11 pulang menggunakan motor besar. Bukan yang di Mandalika, bukan. Kalau yang di Mandalika udah pakai dukun, bayarnya ratusan juta, hujan juga. Itu dukun udah muter-muter. Nggak terasa tuh kita diajak untuk syirik. Nggak terasa kita. Untuk mempercayai seorang manusia yang punya kekuatan untuk bisa menolak hujan. Allah selamatkan kita. Tidak bisa diajak syirik, tetap Allah Ta'ala turunkan hujan. Yang sudah juara 4 kali jatuh juga tuh. Padahal sudah bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara, dengan BMKG. Jika terjadi nanti hujan juga akan ditembakkan garam ke udara. Gak bisa melawan Allah. Tak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mau, tinggal bilang kun fayakun. Allah mau ada manusia di dunia tanpa ada bapak, tanpa ada ibu. Jadi Nabi Adam, siapa bapaknya, siapa ibunya? Allah berkehendak ada seorang ibu bisa hamil tanpa proses kehadiran suami. Allah berkehendak itu. Sampai Siti Maryam dituduh berzina oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah larang, kamu jangan menjawab tuduhan tersebut. Biar nanti anakmu yang akan menjawab saat dia lahir. Maka puasa Siti Maryam itu, inni nazartu lirrahmani sauma.
Aku bernazar puasa kepada Allah. Puasanya apa? Falan ukallimal yauma. Enggak bicara, enggak menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Allah mau ibu bisa hamil tanpa ada sang suami. Sekarang masih ada orang yang ikut-ikutan Siti Maryam. Gara-gara pacaran di Kober ini. Jam 2 malam habis hujan dingin. Kalau berdua pacaran di tengah malam di Kober, yang ketiga kan setan. Setan bisikin, uka aju, uka sepatu, uka-ukaan dah tuh. Namanya aja setan uka-uka. Nih, pengaruh kemiskinan ilmu agama yang sedikit jadinya seperti ini. Siti Maryam karena Allah yang mau selamat dia dari tuduhan-tuduhan. Anaknya begitu lahir menjawab semua tuduhan. Ini Abdullah, aku adalah hambanya Allah, aku adalah utusan Allah, aku adalah pesuruh Allah. Jawab semua, tertunduk semua, berdiam semua. Allah sudah menyiapkan skenario kelahiran Nabi Allah Isa dengan cara-cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kitab suci Al-Quran yang apabila dibaca, kata Allah, barang siapa yang membaca Al-Quran, Allah akan beri obat yang tak ada di apotik, yang tidak ada di dokter, obat ketenangan, obat ketentraman. Kita kenal siapa Mbak Maimun Zubair. Di usia yang begitu tua masih mampu melahirkan karya-karya yang bermanfaat. Apa yang menyebabkan dia mendapatkan itu di usia tua, tapi nalurinya masih luar biasa, daya pikirnya tidak berubah, masih menulis karya-karya terbaik yang sangat bermanfaat karena dia setiap hari membaca Al-Quran. Walaupun hafal tetap ia melihat. Salah satu manfaat mengaji Quran sambil melihat, Allah beri kekuatan daya pikir. Tidak menjadi seorang yang pelupa. Manusia, jika kita perhatikan kitab suci kita itu awalnya huruf ba, Bismillahirrahmanirrahim, menjadi syarat oleh Imam Syafi'i saat sholat kita membaca basmalah sebelum Fatihah. Tapi kalau kita ke Mekah, beda lagi pahamnya dengan yang mayoritas di negeri ini. Di sana ada yang basmalahnya sir, pelan, ada juga yang jahar. Jika kita cermati, awalnya huruf ba, akhirnya itu minal jinnati wan nas. Nas itu manusia. Kenapa Al-Quran itu suratnya diakhiri dengan nama manusia? An-nas manusia. Jika alif lamnya itu dipisah menjadi nas, nasia artinya lupa. Orang lupa itu satu karena kecelakaan, jatuh di kamar mandi, kepala membentur dinding, terpengaruh pikirannya, jadi tidak normal. Hamba Allah yang seperti ini, jika ia masih membaca Al-Quran, saat ia baca ingatannya hilang, Allah beri maaf. Karena pelupanya itu karena penyakit. Yang kedua, lupa itu karena jauh dari Allah. Kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma
lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiro laqad ayatuna panasitaha. Kata Allah, siapa yang berpaling dariku, tak mau mengingatku, tak mau berzikir denganku, tidak mau membaca kitab suciku, akan aku beri kesempatan dalam kesempitan hidup. Negara yang begini luas dengan kekayaan alam yang begitu luar biasa, tidak habis, 17 turunan, tapi terasa miskin karena jauh dari Allah. Orang yang seperti ini nanti dibangkitkan pada yaumil mahsyar dalam keadaan buta. Dia protes, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiro. Ya Rob, kenapa saat ini kami kau bangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu saya waktu di dunia sempurna mata saya, tak terkena penyakit. Kata Allah, faqad ayatuna panasitaha, telah aku datangkan ayat-ayatku tetapi kau melupakannya. Saat kau lupa dulu kepadaku, sekarang aku lupa kepada Al-Quran. Begitu luar biasa. Mudah-mudahan yang kita baca, yang kita pandang, yang kita pegang mendatangkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hanya itu, target kita untuk lebih jauh mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jika seperti itu yang kita lakukan, dia nanti menjadi penolong kita, pemberi syafaat kita. Kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dalami isinya, amalkan isi kandungannya dalam kehidupan. Dia akan menjadi penolongmu nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, jika ada keluarga kita, saudara kita yang dalam keadaan sakit, semoga berkah Ramadan Allah Ta'ala angkat penyakitnya, sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tahlilana wa tahmidana wa tamjidana wa qira'atana ya ilahal alamin. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.